Jungle. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik saja ya. Berhubung kan ada kali ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya harap kita tetap berdiam diri di rumah ya. Karena dengan cara berdiam diri di rumah, kita dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Dan jangan lupa berdoa juga ya teman-teman. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar. Tapi terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan nama saya. Kan, nama saya Lustrawati. Kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 1. Baik teman-teman, video ini saya buat selain untuk mengajak belajar, video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan oleh Ibu Simbolon selaku guru sosiologi. Sebelum saya menjelaskan materi saya, lebih baik saya memberitahukan apa saja yang akan saya bahas nanti. Baiklah, judul pembahasan saya yaitu pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Tapi pada hari ini, saya tidak akan menjelaskan tentang judul tersebut. Saya ingin mengangkat sebuah wacana yang ada hubungannya dengan judul tersebut. Jadi, nanti saya akan membacakan wacananya. Setelah saya selesai membaca wacananya, saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya setelah membaca wacana tersebut. Setelah itu, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang diberikan oleh teman saya Intan Siregar. Setelah itu, saya akan membagikan informasi kepada teman-teman sekalian, yaitu upaya penyelesaian konflik. Setelah itu, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, saya akan membacakan wacana saya. Wacana saya berjudul Sengketa Pilgub Lebak Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan Gubernur Nonaktif Banten Atut Khosyah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Banten di MK. Keduanya diperiksa sebagai saksi bagi mantan kandidat dalam Pilkada Lebak tahun 2014. Selain Akil dan Atut, KPK juga memeriksa Dekan Atut Tubagus Cahyadi Wardana dan kuasa hukum Amir saat itu Tur Andayani sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dari keempat saksi, baru Atut dan Wawan yang memenuhi panggilan KPK. Amir dan Kasmin diduga bersama-sama Atut dan Wawan menyuap Akil untuk mempengaruhinya dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir dan Kasmin. Dalam Pilkada Lebak, Amir Kasmin telah kalah suara dengan pesaingannya. Pesaingan Ati Tavia Jayabaya Ade Subandi. Atas kekalahan itu, Amir mengajukan keberatan hasil Pilkada Lebak ke MK. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Akil karena dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada. Sementara itu, Atut divonis hukuman 4 tahun penjara ditambah denda 200 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Majelis Hakim Tipikor juga telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 3 bulan penjara terhadap Wawan dalam kasus tersebut. Baiklah, yang saya pikirkan setelah membaca wacana tersebut ialah permainan politik dalam pilgub tersebut sudah bermain kotor. Dilihat dari kekalahan salah satu kandidat yang kemudian mengajukan banding dan ternyata malah menyuap hakim untuk memenangkan permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak. Hukuman yang diberikan oleh Hakim Tipikor tersebut menurut saya cocok dan pas sesuai dengan kesalahannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman saya Intan Siregar. Pertanyaan nomor 1 itu, jelaskan dengan pemahaman Anda sendiri, apakah Amir Kasmin ikut menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan keberatan hasil pilkada yang diajukan Amir Kasmin? Jadi jawabannya yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Amir Hamzah dan Kasmin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait sengketa Pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi. Amir dan Kasmin merupakan pasangan kandidat yang mengikuti pilkada. Keduanya diduga bersama-sama Gubernur Nonaktif Banten Atut Khosyah dan adiknya Tubagus Cahyadi Wardana menyuap mantan Ketua MK Akil Mukhtar untuk mempengaruhi dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir
apa sebenarnya hubungan Atut Wawan dengan paslon Amir Kasmin yang kalah dalam Pilgub Lebak? Mengapa sampai mereka bisa diduga bersama-sama ikut menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu? Jadi jawabannya, menurut saya hubungannya yakni dari hasil penyelidikan KPK tersebut terbukti bahwa Atut Wawan diduga memberikan uang senilai 1 M kepada mantan hakim MK saat itu, yaitu Akil Mukhtar. Dalam dakwaan, Wawan disebutkan Wawan diminta Atut untuk menyediakan dana sebesar 5 M sesuai permintaan Akil. Namun, Wawan hanya bersedia memberikan 1 M. Susi kemudian mendatangi gedung MK MI Jakarta setelah menerima uang dari Wawan melalui staf Wawan. Baiklah, selanjutnya saya akan membagikan informasi tentang upaya penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik ini saya ambil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelesaian konflik pada bab kelima. Saya akan membacakannya pada bagian pertama, yaitu bagian umum. Pada pasal 36 ayat 1 bunyinya, pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Ayat kedua, upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selanjutnya bagian kedua, yaitu bagian rekonsiliasi. Pada pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintahan daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara yang pertama, perundingan secara damai, yang kedua, pemberian restitusi, yang ketiga, pemaafan. Ayat yang kedua, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu bagian rehabilitasi pada pasal 38. Teman-teman, sebelumnya pada ayat 38 ini saya hanya mengambil ayat 2-nya saja, dan pada ayat 2 ini memiliki poin sampai J, tapi saya hanya mengambilnya sampai poin C, jadi saya akan membacakannya. Pada ayat yang kedua, pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan rentan, B. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, C. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian. Selanjutnya bagian keempat, yaitu rekonstruksi pada pasal 39. Pada bagian rekonstruksi ini juga saya hanya mengambil ayat keduanya sampai poin C. Pada ayat kedua ini poinnya memiliki poin sampai F, jadi saya akan membacakannya. Pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan ayat 2 meliputi antara lain yaitu A. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik, lingkungan dan atau daerah pasca konflik, B. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian, C. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik. Baiklah, kita memasuki tahap terakhir teman-teman, yaitu kesimpulan. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa Amir Kasim terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan dibantu oleh Atut, yaitu gubernur nonaktif, dan Wawan. Mereka terbukti menyuap untuk memenangkan permohonan keberatan terhadap hasil pemilu pada waktu itu. KPK mendapat